Kehidupan aneh di Alaska dan tradisi berbagi istri dengan orang asing. Alaska, tanah yang seolah hanya ada es dan beruang putih. Tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Disinilah puluhan ribu orang hilang secara misterius di dalam segitiga setan. Tempat para pria rela berbagi istri demi menunjukkan keramah tamahan. Dan pada musim panas matahari tidak pernah tenggelam. Sementara pada musim dingin, kegelapan menelan selama 65 hari berturut-turut. Anda akan melihat sebuah tanah di mana gravitasi seakan hilang. Kekayaan tidak diukur dengan uang, melainkan dengan lemari pendingin penuh salmon dan daging rusa. Dan masih banyak rahasia mengejutkan lain yang menunggu untuk Anda temukan. Ikuti video ini sampai akhir, karena semakin lama, Alaska akan semakin membuat Anda tercengang dan sulit berpaling. Alaska, tanah yang sangat luas. Geografi Alaska benar-benar merupakan sebuah lukisan raksasa, megah sekaligus misterius, menjadikannya salah satu wilayah paling memikat di dunia. Dengan luas lebih dari 665.000 mil persegi, Alaska bukan hanya negara bagian terbesar di Amerika Serikat. Ukurannya setara dengan sebuah negara menengah, berada di peringkat ke-18 dunia berdasarkan luas wilayah. Khususnya, hampir sepertiga wilayahnya berada di lingkaran Arktik, membuat Alaska menjadi gerbang menuju eksplorasi kutub utara yang liar. Pegunungan Alaska menampung 17 puncak tertinggi di Amerika Serikat, dengan Denali sebagai yang paling menonjol. Atap rumah Amerika Utara setinggi 6.190 meter, sering disebut sebagai Everest versi barat. Tak hanya pegunungan, Alaska juga merupakan surga gletser dengan lebih dari 100.000 gletser dan lapangan es luas, menutupi hingga 3% wilayah negara bagian. Inilah kepadatan gletser terbesar dibanding tempat berpenduduk lain di dunia. Selain itu, Alaska memiliki garis pantai lebih panjang daripada seluruh daratan utama Amerika digabungkan. Ditambah lebih dari 3 juta danau serta lebih dari 3.000 sungai, membentuk sistem perairan yang sangat besar. Danau Iliamna, sepanjang 77 mil, bahkan seluas negara bagian Connecticut. Istimewanya, 2 hutan raksasa Tongass dan Chugach terbentang jutaan ekre, bagaikan paru-paru hijau Amerika. Tak berhenti di situ, Alaska juga berada di cincin api Pasifik dengan lebih dari 100 gunung berapi. Banyak di antaranya masih aktif. Kombinasi gunung, es, hutan, laut, dan api membuat Alaska menjadi laboratorium geologi terbuka yang unik di bumi. Semua ini menjadikan Alaska bukan hanya tujuan wisata, tetapi juga tempat untuk merenungkan kekuatan dan keragaman tak terbatas dari planet kita. Anda sedang menonton video ini dari mana? Tinggalkan komentar di bawah agar saya tahu seberapa jauh Alaska dari tempat Anda. Tradisi aneh berbagi istri dari orang Alaska. Sementara sebagian besar dunia menganggap hubungan suami istri itu sakral. Orang Eskimo yang hidup terutama di Alaska, Amerika, dan Chukotka, Rusia, dahulu memiliki tradisi mengejutkan. Para pria rela membiarkan istrinya tidur dengan orang asing sebagai bentuk keramah tamahan. Orang Eskimo percaya berbagi istri bukan karena nafsu, melainkan cara menunjukkan kepercayaan, rasa hormat, dan ikatan komunitas. Bagi mereka, perempuan adalah pilar utama, mengurus keluarga sekaligus ikut berburu, dihormati seluruh desa. Bahkan jika seorang perempuan tidur dengan tamu lalu hamil, seluruh komunitas merayakannya, menganggap itu berkah karena semakin banyak anak berarti semakin kuat suku. Tradisi ini muncul dari kondisi bertahan hidup yang keras. Dingin kutub, tingginya angka kematian bayi, dan kekurangan penduduk membuat mempertahankan keturunan lebih penting daripada norma moral. Namun kini, ketika orang Eskimo berhubungan dengan peradaban modern, mereka perlahan meninggalkan kebiasaan ini.
Generasi muda paham bahwa hubungan sembarangan bisa membawa penyakit. Sekarang, tradisi tukar istri hanya tersisa pada orang tua, sementara generasi muda Eskimo semakin menyatu dengan dunia modern, menikah, dan membangun kehidupan baru yang lebih beradab. Misteri Segitiga Setan Alaska, kuburan hitam penuh rahasia. Tak banyak yang tahu bahwa di jantung Alaska, ada sebuah wilayah yang dijuluki Segitiga Setan Alaska. Membentang dari ibu kota Juneau di tenggara, melewati Barrow di utara, hingga Anchorage di barat daya. Penduduk asli menyebutnya kuburan hitam, karena selama puluhan tahun, ribuan orang hilang secara misterius ketika menginjakan kaki di wilayah ini. Data menunjukkan bahwa sejak dekade 80-an, lebih dari 16.000 orang tercatat hilang di kawasan ini. Angka mengerikan bagi sebuah negara bagian yang bahkan penduduknya tidak sampai 1 juta jiwa. Pesawat, helikopter, bahkan rombongan ekspedisi tidak pernah kembali lagi. Kasus paling menghebohkan terjadi pada tahun 1972, ketika pesawat yang membawa anggota Kongres Hale Box bersama pejabat federal tiba-tiba lenyap. Ribuan orang, termasuk militer Amerika, melakukan pencarian tanpa hasil. Hingga kini, tidak ada satupun serpihan yang ditemukan. Penyebab sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa wilayah ini berada di atas patahan geologi yang rumit, menghasilkan medan magnet tidak normal yang membuat kompas menyimpang dan pesawat kehilangan arah. Ada pula yang yakin bahwa cuaca ekstrem, badai salju, dan kondisi alam berbahaya adalah penyebab utamanya. Namun dalam budaya rakyat Alaska, tempat ini diyakini sebagai tanah roh gentayangan. Tempat iblis dan makhluk gaib menculik mereka yang tersesat. Apakah penjelasannya ilmiah atau supranatural? Segitiga Setan Alaska tetap menjadi salah satu misteri terbesar Amerika, menjadikan tanah es ini semakin penuh daya tarik dan misteri. Sebelum melanjutkan perjalanan menjelajahi hal-hal aneh tentang Alaska, dukung dulu dengan 1 like video ini ya. Terima kasih. Rusia pernah menjual Alaska kepada Amerika Serikat seharga $7,2 juta. Tahun 1867. Sebuah transaksi yang dianggap gila terjadi. Kekaisaran Rusia, setelah bertahun-tahun merosot karena Perang Crimea dan tidak mampu lagi mengelola wilayah beku yang jauh ini, memutuskan untuk menjual Alaska kepada Amerika Serikat. Harga jualnya hanya $7,2 juta emas, yaitu sekitar 2 sen untuk setiap acre tanah. Begitu murah, sehingga sampai hari ini nilainya bahkan tidak sebanding dengan harga segelas kopi. Saat itu, orang Amerika menertawakan transaksi ini, menyebutnya kebodohan Seward, merujuk pada William Seward, Menteri Luar Negeri Amerika saat itu. Surat kabar menulis judul ejekan seperti Lemari es Seward atau Kebun Binatang Kutub Utara, milik Presiden Johnson. Banyak yang percaya pemerintah Amerika baru saja menghamburkan uang untuk membeli sebidang tanah penuh es, beruang, dan tidak ada yang berharga. Namun sejarah membuktikan sebaliknya. Hanya beberapa dekade kemudian, Alaska berubah menjadi sebuah harta karun raksasa. Emas di Klondike, perak, tembaga, batu bara, hutan tanpa batas, sumber daya laut melimpah, dan puncaknya adalah minyak Prudhoe, salah satu ladang minyak terbesar di Amerika Utara. Dari yang awalnya ditertawakan, pembelian Alaska justru menjadi transaksi properti paling menguntungkan dalam sejarah manusia. Saat ini, nilai sumber daya Alaska diperkirakan mencapai ribuan miliar dolar. Belum termasuk perannya yang strategis karena berada di antara Rusia dan Amerika, menguasai akses menuju kutub utara. Dengan kata lain,
Rusia telah menjual sebuah brankas alam dengan harga murah, sementara Amerika mendapat keuntungan besar yang tak pernah terbayangkan. Tanah tanpa gravitasi. Ada sebuah tempat di Alaska di mana hukum gravitasi seolah tidak lagi berlaku. Tempat itu disebut Mystery Spot, sebuah fenomena yang membuat para pengunjung sangat kebingungan. Di sini, Anda bisa menyaksikan pemandangan yang seakan hanya ada di film fiksi ilmiah. Bola yang bisa bergulir naik melawan lereng. Manusia yang bisa berdiri miring 30 hingga 40 derajat tanpa jatuh. Bahkan sebuah mobil yang bisa meluncur sendiri ke atas jalan menanjak. Penduduk setempat menyebutnya titik gaib. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa itu hanyalah ilusi optik. Kondisi tanah sekitar, sudut pandang, dan lingkungan membuat mata kita salah menilai arah horizontal dan vertikal, sehingga terasa seakan bumi terbalik. Tetapi banyak orang lain percaya bahwa kawasan ini menyimpan rahasia medan magnet bumi, bahkan mungkin terkait dengan aktivitas geologi dan energi alami di bawah tanah Alaska. Apapun alasannya, pengalaman berdiri di tempat yang membuat Anda merasa seolah terlepas dari hukum fisika, sungguh menjadi salah satu hal unik yang hanya ada di Alaska. Hal ini membuat pengunjung sadar bahwa tanah ini bukan hanya tentang es, gunung berapi, atau beruang abu-abu, melainkan juga tempat di mana alam masih menyimpan begitu banyak rahasia yang belum bisa dijelaskan manusia. Bendera Alaska didesain oleh seorang anak berusia 14 tahun. Tak banyak yang tahu bahwa bendera negara bagian Alaska bukanlah hasil karya seorang seniman terkenal ataupun politisi senior, melainkan berasal dari ide seorang anak berusia 14 tahun bernama Benny Benson. Pada tahun 1927, dalam sebuah lomba yang diperuntukkan bagi para pelajar, Benny yang saat itu tinggal di panti asuhan di kota Seward, menggambar rancangan bendera yang kemudian menjadi simbol resmi negara bagian. Di atas latar biru tua yang melambangkan langit malam Alaska dan bunga forget-me-not, atau jangan lupakan aku, ia menempatkan 7 bintang, membentuk rasi bintang beruang besar. Simbol kekuatan dan keterikatan tanah liar dengan hewan beruang. Bintang ke-8, yang paling terang, adalah bintang utara, penunjuk arah, mewakili Alaska sebagai negara bagian paling utara Amerika Serikat. Hal istimewa adalah, meski baru berusia 14 tahun, Benny Benson berhasil menuangkan seluruh semangat Alaska ke dalam bendera. Kuat, liar, namun penuh harapan dan arah masa depan. Dari seorang anak yatim piatu, desain Benny masuk ke dalam sejarah, menjadi kebanggaan ratusan ribu penduduk Alaska hingga hari ini. Bagi pria, berkencan lebih sulit daripada menangkap ikan. Satu hal menarik yang jarang diketahui. Alaska adalah tempat dengan rasio pria lebih banyak daripada wanita tertinggi di seluruh Amerika. Menurut data, di banyak daerah pedalaman, untuk setiap 100 perempuan terdapat hingga 110 sampai 115 pria. Hal ini membuat Alaska sejak lama terkenal dengan julukan lucu, Land of the Midnight Sun and the Single Man, tanah matahari tengah malam dan para pria lajang. Alasannya sangat jelas, Alaska adalah wilayah keras, dengan banyak pekerjaan terkait industri minyak, perikanan lepas pantai, perburuan, dan pertambangan, bidang yang didominasi oleh pria. Sementara itu, kondisi hidup yang berat dan iklim beku membuat banyak perempuan enggan menetap lama di sini. Ketidakseimbangan ini menciptakan budaya unik Alaska, di mana urusan berkencan kadang lebih sulit daripada menangkap ikan salmon. Orang Alaska bahkan bercanda, pria memang banyak, tapi kualitasnya harus dicek sendiri. Karena itu, berbagai acara komunitas, festival musim dingin,
hingga pesta dansa menjadi kesempatan emas mempertemukan pria dan wanita. Fenomena sosial ini bukan hanya menarik, tetapi juga menjadikan Alaska sebuah wilayah istimewa, di mana orang harus kreatif bahkan dalam urusan mencari cinta di tengah salju. Tahukah Anda rahasia menaklukkan hati seorang gadis Alaska? Tulis komentar yes. Nanti saya bagikan tipsnya di bawah. Alaska berarti tanah yang agung. Nama Alaska berasal dari bahasa Aleut, bahasa penduduk asli yang tinggal di Kepulauan Aleutian, dengan kata Alyeska. Artinya tanah yang agung atau ibu pertiwi yang luas. Dan memang, tak ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan wilayah ini. Bayangkan sebuah tanah seluas lebih dari 665.000 mil persegi, di mana gunung, gletser, hutan purba dan samudera berpadu membentuk sebuah lukisan alam raksasa. Dari puncak Denali setinggi 6.190 meter, atap Amerika Utara, hingga hutan perawan Tongas yang membentang jutaan ekre, Alaska benar-benar bagaikan benua mini. Nama tanah yang agung tidak hanya menggambarkan luas wilayah, tetapi juga kebesaran alam dan manusia yang hidup di sana. Kebesaran itu ada pada sungai es yang mengalir ribuan tahun, gunung berapi yang masih aktif, beruang abu-abu, rusa besar, dan salmon liar yang hidup berdampingan dengan manusia dalam keseimbangan rapuh. Alaska adalah tanah ujian, tetapi juga tanah kesempatan. Tempat di mana kebebasan tidak diukur dengan materi, melainkan dengan ruang luas tak terbatas, udara segar, dan lemari pendingin penuh makanan alami. Nama itu seakan menegaskan, inilah tanah agung sejati di muka bumi. Matahari tidak pernah tenggelam di Alaska. Salah satu fenomena alam paling menakjubkan di Alaska adalah matahari tengah malam. Pada musim panas, khususnya di daerah lingkaran Arktik seperti Barrow, yang kini disebut Utqiagvik, matahari tidak pernah terbenam selama berminggu-minggu. Penduduk bisa melihat cahaya matahari sepanjang 24 jam sehari. Mulai dari bulan Mei hingga Juli, bayangkan Anda bisa berjalan-jalan, memancing, atau bahkan bermain bisbol pada jam 2 dini hari, namun tetap terang benderang layaknya siang hari. Fenomena ini menjadikan Alaska tempat unik, di mana ritme biologis alami manusia ditantang, dan Anda bisa merasakan waktu berjalan berbeda dibanding bagian dunia lain. Matahari tengah malam bukan hanya pemandangan indah, tetapi juga memberi keuntungan besar bagi alam. Berkat cahaya yang terus-menerus, tumbuhan tumbuh cepat, menghasilkan padang bunga liar berwarna-warni, bahkan sayuran raksasa, labu seberat ratusan kilogram, kubis berukuran berkali lipat lebih besar dari biasanya. Musim panas Alaska, dengan langit tanpa akhir, benar-benar adalah pengalaman tanpa tidur dari alam. Tempat Anda bisa melihat bumi berputar dengan cara yang benar-benar berbeda. Balap anjing penarik, kebanggaan olahraga Alaska. Jika basket identik dengan Amerika, maka di Alaska olahraga yang paling membanggakan adalah balap anjing penarik kereta salju. Ini bukan sekadar permainan hiburan, tetapi warisan budaya yang telah menyatu dengan penduduk asli selama ribuan tahun. Anjing-anjing Malamute dan Husky bukan hanya membantu mengangkut barang atau berburu, melainkan juga sahabat setia untuk bertahan hidup di tanah beku. Kini, balap anjing penarik telah menjadi olahraga resmi Alaska. Lomba paling terkenal di dunia, Iditarod Trail Sled Dog Race, diadakan setiap tahun, menempuh hampir 1.600 km dari Anchorage hingga Nome. Lomba ini disebut sebagai maraton di atas es, karena para musher dan tim anjing harus melewati pegunungan, gletser, badai salju, dan suhu puluhan derajat di bawah nol. Yang istimewa, semangat perlombaan bukan pada hadiahnya, melainkan pada ikatan antara manusia dan anjing. Setiap langkah Husky, setiap tatapan penuh tekad mereka, mencerminkan persahabatan, kesetiaan,
dan semangat bertahan hidup, nilai-nilai yang membentuk identitas Alaska. Tak berlebihan jika dikatakan, di Alaska, balap anjing penarik bukan sekadar olahraga, melainkan jiwa dari tanah es abadi. Emas hitam dan kekayaan di Alaska. Ketika menyebut Alaska, orang biasanya langsung teringat pada es beku. Tetapi sedikit yang tahu bahwa tanah dingin ini justru menyimpan salah satu harta paling berharga di planet ini, emas hitam, yaitu minyak bumi. Pada tahun 1968, di Teluk Prudhoe, ditemukan ladang minyak raksasa yang mengubah Alaska dari tanah terabaikan menjadi pusat energi strategis Amerika Serikat. Pemerintah Alaska membuat keputusan bijak. 25% keuntungan minyak dimasukkan ke dalam dana permanen Alaska, atau Alaska Permanent Fund. Dan yang menakjubkan, keuntungan dari dana ini setiap tahun dibagikan rata kepada seluruh penduduk, tanpa memandang kaya atau miskin. Setiap orang Alaska menerima cek bernilai antara $1.000 hingga $3.000 hanya karena tinggal di sini. Namun, hal yang benar-benar mencerminkan jati diri Alaska bukanlah uang, melainkan lemari pendingin. Bagi penduduk lokal, kekayaan sejati tidak diukur dari saldo rekening, melainkan dari jumlah salmon, daging rusa, daging beruang, atau buah beri liar yang disimpan di freezer. Itulah bank kehidupan mereka. Sebuah keluarga dengan freezer penuh berarti bebas dan aman. Tidak tergantung pada supermarket, tidak khawatir inflasi, dan tetap cukup makanan meskipun dunia luar kacau. Bisa dibilang, di Alaska emas hitam membawa uang, sementara freezer membawa kehidupan. Dua hal yang tampak bertolak belakang, minyak modern dan pangan alami, justru berpadu, menciptakan gaya hidup unik yang tak ada di tempat lain di dunia. Tahukah Anda hidangan khas Alaska yang paling menarik? Bagikan pendapat Anda di komentar ya. Pesawat, sarana transportasi paling umum di Alaska. Di banyak tempat di dunia, pesawat dianggap barang mewah. Tetapi di Alaska, pesawat sama seperti sepeda motor di Vietnam atau mobil di Amerika. Karena kondisi alam penuh gunung, gletser, dan desa terpencil, lebih dari 80% komunitas di Alaska tidak bisa dijangkau lewat jalan darat. Karena itu, pesawat menjadi alat transportasi sehari-hari. Alaska memiliki jumlah pilot dan pesawat pribadi per kapita tertinggi di Amerika Serikat. Dari setiap 10.000 penduduk, ada sekitar 600 orang yang memiliki lisensi pilot. Di Anchorage bahkan ada Lake Hood Seaplane Base, pangkalan pesawat amfibi terbesar di dunia, tempat ratusan pesawat air lepas landas dan mendarat setiap hari layaknya taksi di atas air. Sebuah pesawat kecil Cessna di Alaska bukanlah barang mewah, melainkan kuda beban yang bisa diandalkan. Bisa menjadi bus sekolah, ambulans darurat, kendaraan untuk berburu, berbelanja, atau sekadar berkunjung ke teman. Bagi banyak warga pedalaman, penerbangan singkat dengan pesawat air bahkan lebih biasa daripada mengemudi di jalan raya. Inilah alasan mengapa Alaska disebut surga para pilot. Di sini, keterampilan menerbangkan pesawat bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga penentu hidup dan mati. Tradisi murah hati memberi segalanya di Alaska. Di tanah jauh Alaska, ada tradisi yang sudah berlangsung lebih dari 10.000 tahun di suku Tlingit dan Haida. Memberikan segalanya sebagai tanda syukur. Mereka menyebutnya upacaraku. X, sebuah perayaan yang berlangsung berhari-hari, di mana tuan rumah mengadakan pesta besar, menyanyi, dan terutama memberikan hadiah. Bukan hadiah kecil, melainkan harta paling berharga yang dikumpulkan selama setahun. Selimut, perahu kayu, bahkan mesin jahit atau uang. Ada perayaanku X, dengan nilai hadiah mencapai jutaan dolar setiap tahun. Bagi suku Tlingit dan Haida, kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang disimpan, melainkan dari kegembiraan saat berbagi.
Namun, bagi para misionaris dan pemerintah Amerika abad ke-19, upacara ini dianggap pemborosan dan sempat dilarang hingga tahun 1951. Meski begitu, tradisi ini tidak pernah hilang. Kini, sekitar 30 upacaraku EX masih diadakan setiap tahun di seluruh Alaska Tenggara, sebagai bukti bahwa kemurahan hati dan solidaritas mampu bertahan melewati segala larangan. Musim dingin penuh kegelapan abadi di Alaska. Jika musim panas Alaska penuh cahaya matahari tengah malam, maka musim dinginnya adalah kebalikan total. Kegelapan berlangsung berbulan-bulan. Di kota Utqiagvik, yang dahulu disebut Barrow, titik paling utara Alaska, dari pertengahan November hingga akhir Januari, matahari sama sekali tidak terbit. Seluruh komunitas hidup dalam malam kutub selama 65 hari berturut-turut. Bayangkan, Anda bangun pagi, tetap gelap. Saat makan siang, masih gelap. Dan hingga tidur malam, kegelapan tetap menyelimuti. Satu-satunya cahaya yang memecah malam panjang ini adalah aurora yang menari di langit, atau sinar lampu kuning dari rumah-rumah kecil di tengah lautan salju. Bagi wisatawan, ini pengalaman surrealis, seperti masuk ke dunia lain. Tetapi bagi penduduk lokal, ini tantangan nyata. Banyak yang harus melawan rasa terisolasi, lelah, bahkan depresi karena kekurangan cahaya matahari. Untuk bertahan, mereka menjaga rutinitas, memperkuat komunitas, dan menemukan niat hidup lewat festival musim dingin, pertemuan di sekitar api unggun, atau menikmati aurora yang memukau. Namun, justru musim dingin gelap abadi ini yang menciptakan keindahan unik Alaska. Tempat di mana waktu, cahaya, dan kegelapan bergerak dengan cara yang berbeda dari seluruh dunia. Tidur dengan senjata. Di kota modern, orang mengunci pintu untuk menghindari pencuri. Tetapi di Alaska, ancaman terbesar bukan pencuri, melainkan karena hewan liar sering muncul di dekat pemukiman, mulai dari beruang grizzly raksasa, beruang hitam, hingga kawanan serigala lapar. Banyak keluarga di sini memiliki kebiasaan yang terdengar aneh, tidur dengan senjata di kamar, bukan untuk melawan manusia, melainkan berjaga jika sewaktu-waktu seekor beruang seberat 400 kg masuk ke halaman, mengacak-acak tong sampah, bahkan mencoba masuk rumah lewat pintu belakang. Bagi orang Alaska, itu bukan hal aneh, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Alih-alih panik, mereka selalu siap. Senjata tergantung di samping tempat tidur. Alarm dipasang di teras. Bahkan ada rumah yang memelihara anjing husky untuk berjaga. Hidup di alam liar berarti menerima garis tipis antara manusia dan binatang buas. Kedengarannya berbahaya, tetapi bagi orang Alaska, itu adalah hal biasa, harga yang harus dibayar untuk hidup di tanah perawan. Tempat manusia tetap hanyalah tamu dari alam. Alaska, aneh, liar, dan penuh misteri. Dan perjalanan kita masih belum berakhir di sini. Jangan lupa berlangganan channel, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar. Anda ingin kami membawa Anda kemana dalam video berikutnya? Tulis komentar di bawah ya.